Kalau dulu itu rasanya peraturan KPU itu seperti sederajat dengan undang-undang, Ya, harus dipatuhi gitu. Ya bisa dibilang bisa dibilang sekarang KPU sebagai agak berkurang tajinya begitu. kayak event organisme aja. Karakter tegas itu tetap harus bisa tampak untuk meyakinkan bahwa negara ini butuh figur yang memang tegas untuk memimpin, mengendalikan 280 juta orang dari Sabang sampai Merauke. Itu kan nggak gampang. Selamat datang kembali di Banyu Mili. Yo. Banyu Mili, yo. Ben episode bahasnya politik terus. Harusnya rodok keringetan tapi gak apa-apa ya. Demi kawan Mili semuanya, supaya nanti pada saatnya pesta demokrasi Anda semua tidak bingung untuk memilih calon wakil rakyat. Yang akan ngobrol sama saya hari ini, beliau ini dulunya adalah seseorang yang terlibat langsung sebagai komisioner KPU, lebih tepatnya Ketua KPU Kota Surabaya. Betul, Pak? Iya, iya. Sebagai Ketua KPU Kota Surabaya, Pernah di KPU pernah Kota di Surabaya KPU Kota sejak Surabaya. 2003. Pak Edward Dewa Ruci, beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Surabaya sejak tahun komisioner sejak di tahun 2003 2014. sampai dengan 2014. Artinya 10 tahun menjadi dalam tanda kutip wasit pesta demokrasi begitu ya Pak Edward ya. Ya wasit, ya penyelenggara. Wasit ya penyelenggara gitu ya. Tapi yang menarik juga dari beliau ini di tahun 2016 beliau ini sempat mengawal gugatan wali murid Kota Surabaya. Pada saat itu adalah perpindahan kewenangan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi untuk digugat ke SMA ya, SMA dan pengelolaan SMA dan SMK di Surabaya. Pada saat itu dialihkan ke provinsi gitu ya untuk ya itulah pokoknya saya pekerjaannya kurang lebih seperti itu. Tapi supaya lebih kenal lagi, saya persilahkan Pak Edward untuk memperkenalkan sekilas tentang profil Ya, supaya kawan Mili di rumah juga lebih mengenal begitu. Monggo Pak Edward. ya terima kasih Mas. Jadi memang sehari-hari profesi saya ini advokat. Advokat. Jadi sejak 1997 sudah jadi advokat, terus banyak aktif membantu kegiatan advokasi, terutama di Surabaya, bahkan di luar Surabaya, terus yang menyangkut kepentingan anak. Concernnya ke perlindungan anak. Sampai sekarang pun juga ada satu lembaga bantuan hukum buat anak-anak yang kena kasus, itu masih tetap saya lakukan. Jadi ada anak yang kalau misalnya mencuri atau kena kasus hukum gitu, butuh bantuan hukum gratis, bisa datang ke lembaga Surabaya Children Crisis Center. Surabaya Children Crisis Center. Crisis Center. Di mana itu Pak Edward? Di Lidah Kulon. Lidah Kulon. Ya, Surabaya. Dari 97 concern terhadap proses pendampingan anak-anak. Terus 2003 itu baru masuk ke komisioner. Oke. Dalam proses itu kami memandang bahwa perubahan kebijakan, perubahan politik itu perlu ada yang ngawal, gitu kan. Terus sebagai civil society, sebagai masyarakat sipil, paling enggak dengan adanya lembaga independen yang kemudian bisa mengontrol peran dari partai politik untuk dia kemudian serius memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai peserta pemilu, itu coba saya geliti. Gitu. Kalau menurut Pak Edward, kondisi politik di tahun 2003 saat itu Anda terjun di saat itu kan situasinya itu Mas, transisi demokrasi ya. Transisi demokrasi, euforianya masih jadi luar biasa gitu ya. Dari periode runtuhnya Orde Baru. Ya. Terus reformasi berjalan, banyak peraturan perundang-undangan yang masih menyesuaikan gitu kan. Termasuk kelembagaan-kelembagaan independen kan banyak, selain KPU ada KPK, ada komisi apa gitu kan. Dan itu menarik banyak anak-anak aktivis ataupun yang mau bergerak untuk ikut serta membangun sistem di negara ini. Saat itu ya akhirnya banyak yang
masuk ke komisi-komisi itu. Oke. Nah, salah satunya ya di komisi penyelenggara atau komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya waktu tahun 97 pun juga sebagai pemantau pemilu independen KIPP. Jadi artinya persoalan pemilu, persoalan politik itu ya sejak dulu sudah menjadi concern untuk kemudian menganggap bahwa melakukan perubahan sosial, melakukan perjuangan untuk kepentingan rakyat itu ya harus dengan cara bermain politik. Berarti berjuang juga pada saat lahirnya era demokrasi itu terlibat juga, Pak Edward ya. Jadi di 98 pun juga sebagai mahasiswa di Pak Edward diminum. Terus proses kelembagaan KPU saat itu karena angkatan perintis ya. Lembaganya baru, personilnya juga terbatas, anggaran terbatas. Tapi harapan masyarakat sangat besar begitu ya, pada saat itu. Sehingga kemudian ada kecenderungan mungkin partai-partai yang bertarung saat itu juga menganggap KPU sangat terlalu dominan dalam proses penyelenggaraan, itu bisa ngatur partai tidak boleh ini, partai tidak boleh itu, calon presiden tidak boleh ini. Pada saat itu ada dan tanda kutip tekanan nggak dari partai besar-besar? Nggak berani waktu itu. Oh, nggak berani. Karena sangat independen. Oh iya. Jadi atas nama Undang-Undang Dasar 45 turun jadi KPU berdasarkan konstitusi. Semua peraturan KPU saat itu seolah-olah adalah produk undang-undang. Jadi ketika saat itu ada yang mencoba bermain-main, sorry ya, gitu ya. Nggak berani. Nggak berani ya. Nggak berani waktu itu. Karena integritas KPU pusatnya pun juga Prof. Ramlan Surbakti, Prof. Nasarudin, profesor-profesor politik tingkat nasional dan internasional yang sudah teruji integritasnya. Nah, dalam perjalanannya setelah 2004, 2009 itu harusnya semakin bisa terkonsolidasi dan semakin baik. Tapi ternyata 2014 itu ada perubahan peraturan atau perubahan undang-undang pemilu, kewenangan kelembagaan KPU semakin dipreteli, terus beberapa sistem rekrutmen anggota KPU, komisioner-komisionernya juga sangat tergantung dengan seleksi di DPR, peserta atau mereka yang ikut sebagai komisioner itu pun juga semakin dibatasi atau sudah tidak lagi banyak orang-orang atau para aktivis-aktivis itu yang bisa lolos gitu kan, karena ada kepentingan karena seleksinya di DPR itu sangat ketat gitu, artinya untuk kepentingan partai politik pembuat undang-undang itu gitu. Jadi artinya ya sudah, dalam perjalanannya trennya akhirnya KPU disendirikan dengan Bawaslu gitu kan. Dulu itu pengawas pemilu ada di dalam KPU. Sekarang berdiri sendiri. Terus ada juga lembaga Dewan Kehormatan sekarang kan. Sehingga gerak-geriknya anggota KPU juga diawasi oleh Dewan Kehormatan penyelenggara. Jadi artinya kewenangan yang dulunya itu penuh ada di KPU, kemudian dibagi-bagi, dan ini sebetulnya memang sebuah konsep untuk semakin menunjukkan bahwa KPU harusnya tidak bisa main-main lagi, karena yang awasi banyak, ada Bawaslu, ada Dewan Kehormatan, terus mungkin juga dari DPR atau masyarakat sendiri gitu kan, yang bisa mengontrol mereka. Tapi di Undang-Undang Pemilu yang sudah sangat rinci itu, kemudian kedudukan peraturan-peraturan KPU adalah menerjemahkan undang-undang atau pelaksanaan dari undang-undang. Kalau dulu itu rasanya peraturan KPU itu seperti sederajat dengan undang-undang, harus dipatuhi gitu. Tapi kalau sekarang ya dia menerjemahkan undang-undang yang sudah rigid itu, sehingga kemudian hanya ya bisa dibilang sekarang KPU agak berkurang tajinya begitu, kayak event organizer aja. Sayang sebetulnya kualitas teman-teman yang kemudian kepingin untuk menegakkan proses demokrasi itu menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga pemberdayaan partai politik untuk lebih bagus lagi dia kiprahnya partai politik sebagai lembaga rekrutmen kader-kader untuk jadi calon pemimpin, calon anggota legislatif maupun kepala daerah atau
presiden kan gitu. Itu kan eh, jadi hilang gitu loh. Semangat dia untuk kemudian ayo kita belajar sama-sama, ayo kita semakin apa namanya berkualitas lah partai itu. Ya. Itu jadi nggak ada karena Jadi ya nggak udah ada. yang penting Oke. terselenggara, yang penting jalan pemilunya aman selesai. Artinya dari perjalanan panjang lika-likunya begitu, Anda mengamati dan juga terlibat langsung di dalam proses pesta demokrasi tadi sampai dengan akhirnya di tahun 14 selesai. 2014 selesai dan di tahun ini majulah itu. Maju 10 tahun mencalonkan kemudian. diri sebagai calon legislatif Ya. DPRD Provinsi Jawa Timur. Pengen ngerasain Nah, gitu loh. oke. Sebagai pemain atau sebagai peserta pemilu itu seberapa kesulitan yang dialami oleh para peserta pemilu. Kalau sebagai penyelenggara kan kita bikin aturan main supaya permainannya menarik gitu ya, Ya. atau bisa dinikmati. Terus pemilih juga bisa milih dengan asas-asas yang langsung umum bebas rahasianya dijaga kan gitu. Tapi begitu jadi pemain sekarang, ternyata situasi di lapangan ini Sekalinya terjun langsung ke dapil yang bisa dibilang dapil angker gitu ya. Dapil 1 Kota Surabaya. Nah, ini DPRD Provinsi Jawa Timur. nah gitu. Nah, ini visi dan misi yang Anda tawarkan untuk masyarakat Surabaya apa ini, Pak Edward? Sebetulnya Surabaya ini kan dia karena kota metropolitan yang multikultur ya. Ya. Ini memang seharusnya bisa lebih mencerminkan bahwa ada keindonesiaan yang asli muncul di sini. Indonesia miniatur Indonesia ada di sini. Oke, siap. Ada di sini. Jadi artinya jangan sampai lah kasus-kasus intoleransi, terus kekerasan yang kemudian mengabaikan kemanusiaan yang adil dan beradab itu muncul di sini gitu. Nah, kalau itu bisa dikemas dalam satu sistem pengaturan manajemen perkotaan yang baik, itu sebetulnya bisa diatasi semua persoalan-persoalan. Karena kan Surabaya sebagai kota tujuan urbanisasi terbesar di Jawa Timur ini kan juga harus memberikan jawaban terhadap harapan-harapan orang yang datang ke Surabaya itu kan. Tapi kalau kemudian ternyata kotanya ini juga nggak bisa menyiapkan diri sebagai kota yang mencerminkan bahwa kita semua warga negara punya hak hidup yang layak yang sama. Nah, saat ini sudah tercipta belum menurut Anda di Surabaya? Mungkin dalam proses atau mungkin harus ada sistem yang lebih baik ya. Karena mungkin dominasi dari pengambilan keputusan maupun kebijakannya itu yang kadang-kadang tingkat partisipasi publiknya itu masih belum maksimal terlibat. Jadi misalnya di kelurahan yang di situ ada kebutuhan untuk segera diperbaiki soal supaya nggak banjir misalnya, pompa air atau jalan rusak dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kebutuhan ini itu untuk bisa masuk ke dalam perencanaan kegiatan di rencana anggaran dan belanja daerah Kota Surabaya itu cara pengusulannya itu nggak melibatkan kebutuhan masyarakat. Jadi tiba-tiba ada kegiatan yang sudah muncul di APBD ini dirundingkan oleh pemerintah kota bersama DPR-nya, gitu kan. Terus kadang-kadang nggak sesuai dengan. Artinya memang apa yang benar-benar dibutuhkan di tingkat bawah itu tidak muncul langsung ke atas. Artinya kebijakan yang disusun itu sudah disusun, terus akhirnya, yang butuh saluran air tidak tepat. Kok tiba-tiba masuk ke sana? Oke, siap. Gitu-gitu itu ya. Jadi proses pelibatan masyarakat sejak dari awal, termasuk misalnya kebutuhan soal akses disabilitas. Oke. Ya kan? Angkutan untuk misalnya kawan-kawan yang tunanetra atau yang mungkin tunadaksa itu, trotoar, apakah bisa diakses dengan baik untuk mereka? Orang mau naik tanpa harus dibantu itu masuk ke kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor kecamatan. Apakah itu sudah terakses semua untuk kelompok disabilitas? Kan belum tentu juga. Beberapa wilayah mungkin ya ada beberapa kantor aja atau mungkin cuma di titik-titik tertentu yang sudah menyediakan. Tapi kadang-kadang itu pun juga sekedarnya aja. Artinya concern Pak Edward nanti kalau
turun ke masyarakat ini apa yang ingin perubahan apa yang ingin dilakukan begitu Pak Edwan? Eh, Kalau untuk upaya perlindungan anak sih mungkin itu masih jadi aneh ya, jadi concern terbesar. Upaya perlindungan anak saat ini malah anak-anak yang banyak melakukan ulah nih Pak Edward. Di Surabaya banyak yang bawa samurai Iya, panjang makanya. panjang nah kayak gitu. Jadi artinya kan nggak komprehensif gitu loh. Kalau namanya mau nangani anaknya, anak bermasalah itu jangan pas dia sudah dapat masalah, terlibat masalah. tapi ditarik. Kenapa kok sampai anak ini bermasalah? Nah, dari anak ini bermasalah ini bisa dilihat sistem di keluarganya gimana. Lingkungan terkecilnya Betul. begitu ya. Pola pengasuhannya gimana, kepeduliannya orang tua ke anak ini gimana, terus anak ini sekolah apa enggak, di sekolah dia seperti apa, cara mendidiknya dengan kekerasan atau enggak. Nah, di sini ini kan yang mesti dimaksimalkan gitu loh. Kalau di sini bermasalah ya otomatis keluarannya jadi anak bermasalah. Posisi ini kan nggak bisa terus, oh ya sudah urusan anak diurus sama sekolah aja. Oh urusan anak sakit dan sebagainya wis puskesmas saja, nggak bisa sepotong-sepotong gitu. Nah merumuskan ini supaya bisa satu yang holistik, rumusan kebijakan sebagai sistem yang menjadi satu sistem perlindungan anak yang benar, itu yang mestinya dikawal. Nah Anda sebagai tadi mengatakan mengamati berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh baik itu pemerintah kota ataupun mungkin pemerintah provinsi, jika mengamati kondisi yang dihadapi oleh anak-anak utamanya yang di Surabaya seperti saat ini, kebijakan apa yang paling mendesak untuk segera diterbitkan atau diciptakan begitu? Ketahanan keluarga. Jadi akarnya menurut Anda itu? Iya, jadi ketahanan keluarga ini harus bisa ada intervensi dari pemerintah, pemetaan untuk kemudian tahu, oh di wilayah kecamatan X gitu misalnya, di situ ternyata banyak kasus anak bermasalah. Ditarik, oh ada keluarga broken home, ada keluarga yang ada anak yang tidak punya orang tua, ada yang akses ke sekolah, akses sekolahnya. Nah, di sini baru terus si namanya kelurahan, yang namanya kecamatan, itu dia bikin program. Bukan terus programnya sudah jadi terus diterapkan di situ, tapi dari sini dirancang programnya apa untuk menjawab persoalan itu. Baru muncul di APBD-nya, misalnya gitu. Tapi kan sekarang persoalannya kalau misalnya kan saya nanti insya Allah kan di DPRD provinsi ya, di DPRD provinsi meskipun dapilnya Surabaya. Karena ada otonomi daerah, intervensi masuk ke sini kan ya tergantung di DPRD kota Surabayanya. Sementara Partai Amanat Nasional sendiri kursinya cuma 3 di DPRD Surabaya. Kalau ini nanti bisa 5, bisa 7 atau bisa 10 lah, itu baru bisa mewarnai lebih bagus. Nah itu Anda menyampaikan, saat ini kan kursinya dari 120 hanya ada 3. Enggak, kalau 6. Di provinsi itu 8 kursi. 8. Dari 120. Dari 120 ada 8. Nah, ini Anda optimis nggak ini nanti dapat kursi lagi tambah jadi 9 atau 10 gitu? Gimana Pak Edward? Ya, kalau untuk dapil Surabaya kan 8 kursi ya. 8 kursi, kemarin memang nggak dapat kursi. Mudah-mudahan kalau ini pemilihnya ini sekarang mulai berminat, mudah-mudahan karena lagunya aja sudah banyak yang inget kan gitu. Nanti lagunya PAN itu. Anak kecil-kecil gitu hafal semua. Oh, jadi masuknya ke situ nih ya? Iya, itu kalau sudah anak kecil-kecilnya sudah hafal pasti orang tuanya itu juga akhirnya ingat. Mudah-mudahan amanatnya warga Surabaya untuk mendudukkan wakil dari dapil Surabaya di DPR provinsi ada. Dari sana mungkin kita bisa maksimalkan untuk mempengaruhi pemerintah provinsi, ngontrol juga pemerintah kota Surabaya terhadap kebijakan-kebijakan tadi, perlindungan anak, kemudian disabilitas, gitu, terus mungkin miskin urban. Miskin urban ini kan sentuhannya mungkin kalau cuman posisi dapat bantuan-bantuan gitu kan nggak memaksimalkan loh. Tapi beda kalau kemudian diberdayakan, dikasih. Cuma dikasih ikan aja selama ini gitu Pak. Iya ya, karena memang dana hibahnya yang ada di APBD Surabaya itu juga memang untuk sesaat lah untuk kebutuhan itu. Tapi kalau memang bisa jadi modal, dicariin pekerjaan. Cuma problemnya kadang-kadang Surabaya karena didatangi banyak orang, akhirnya mungkin pemerintah kota Surabaya menganggap bahwa
loh ini orang-orang dari luar Surabaya kok minta Administrasinya bukan kok kota minta Surabaya. anggarannya pemerintah Surabaya yang dia nggak KTP Surabaya, Ya, ngapain ya, aku ya, ngurusi ya, orang ya, Surabaya? ya, Nah betul, itu betul. mungkin bisa dijawab sama pemerintah provinsi gitu. Gitu. Tapi itu kan harus ada harus klop ya, Ya, harus ada rumusan payung kebijakannya hukumnya juga harus gitu. bisa klop gitu Aha. kerjasamanya. Pak Edward, ini kan baru-baru ini kan kita lihat Minum, bersama, Mas. Nggih, monggo. Kita lihat bersama nih, masyarakat juga sudah melihat bagaimana debat Pilpres begitu ya. Nah, Anda yang kalau kemarin yang kemarin, nah kalau Anda sendiri kan dari PAN gitu. Anda termasuk melihat koalisi Indonesia Maju. Anda dengan adanya hasil debat kemarin semakin percaya diri nggak ini nanti? Sebetulnya sih kalau untuk presiden itu kan memang karena sudah pilihan langsung ya pasti nanti akan rakyat langsung yang menentukan lah. Cuman karena itu sudah kebijakan partai, calonnya adalah pasangan nomor 2 itu dengan gaya yang kemarin debat itu menunjukkan bahwa ada nothing tulus lah. Aku ini mau ngapain lagi sih? Sudah berkali-kali nyalon juga. Kalau nanti ini kalah juga ya enggak apa-apa, yang penting aku sudah berusaha kayak gitu. Ada gitu. Jadi keikhlasannya itu kelihatan. Pengorbanannya kelihatan, keikhlasannya kelihatan. Nah, tapi soal selera bahwa orang yang ikhlas ini akan terpilih sebagai pemenangnya juga belum tentu juga. Kemarin sampai ada yang kepancing emosi kemarin, Pak. Ya, soal emosi itu kan yang namanya manusia, ya. Apalagi posisi beliau itu kan juga sudah kalau di pangkat itu sudah jenderal itu kan juga pasti. Tapi kemampuan untuk menahan emosi, kemudian karakter tegas itu tetap harus bisa tampak untuk meyakinkan bahwa negara ini butuh figur yang memang tegas untuk memimpin, mengendalikan 280 juta orang dari Sabang sampai Merauke itu kan nggak gampang. Mensejahterakan, membuat mereka bisa makan enak, tidur nyenyak dari Sabang sampai Merauke itu kan juga butuh orang-orang yang memang punya komitmen jelas terhadap negara ini. Dan kalau sudah pernah jadi tentara kan kok niat tanda tangan masuk tentara itu kan sudah jelas. Siap mati untuk negara kan sudah gitu. Jadi, nah kalau Pak Edward ini tanya siap mati untuk membela rakyat Jawa Timur kayaknya. Menyalurkan aspirasi pemilih. Menyalurkan aspirasi pemilih. Kan soalnya jadinya kan karena ada suara terbanyak dari pemilihnya. Kalau untuk rakyat Jawa Timur paling enggak ya untuk rakyat Surabaya sebagai dapil daerah pemilihan ini ya berarti ya begitu jadi wakil rakyatnya Surabaya ya otomatis harus. Selama kurang lebih 10 tahun di komisioner KPU itu ada poin-poin plus yang bisa dibawa nggak untuk maju nanti ini? Setidaknya jaringan. Jaringan dulu mungkin beberapa veteran-veteran penyelenggara pemilu itu masih ada lah di wilayah Surabaya yang mungkin sudah ada kedekatan, kenal, tahu baik buruknya saya itu seperti apa gitu kan mereka sudah tahu. Terus cara kerjanya dan komitmen yang mungkin untuk kita perjuangkan itu juga sudah tahu. Meskipun kondisi pragmatis calon pemilih itu juga sekarang kan istilahnya NPWP, nomor piro wani piro. Oh gitu, masih ya? Masih banyak. Justru itu yang kemudian menjadi target perjuangan kenapa saya berani untuk turun itu untuk meyakinkan bahwa jangan cuma karena uang kamu memilih gitu. Tapi betul-betul kenal siapa saya ini. Kemudian bisa meyakinkan dan mewakili kalian. Kalau terjun ke masyarakat itu responnya yang diterima apa aja Pak Edward? Ya itu kok nggak apa-apa Mas. Itu sekelas Surabaya ya? Surabaya sudah gitu. Dan ini tok Mas kayak gitu-gitu. Ya akhirnya kan kita harus berusaha meyakinkan bahwa ada pendidikan politik yang harus perlu kita sampaikan ke mereka bahwa nasib mereka 5 tahun ke depan itu tidak hanya tergantung sekali orang bawa sesuatu yang kemudian itu dianggap sebagai berkah hari itu, tapi kemudian bencana di 5 tahun ke depan gitu. Nah, cara pendidikan politik ini yang kemudian menjadi hal yang sedang saya lakukan sebagai peserta pemilu ini. Sakit nggak kalau kayak gitu? Ya kalau dibilang
nyesek gitu ya. Nyesek juga. Karena kemudian kan pasti dibanding-bandingin. Iya. Tapi kan aneh mas, sing kono ngekei iki, Oh, masa sampai paket nggak sembako. apa-apa. Nah, kayak gitu-gitu itu. Oh, gitu. Tapi ya mau nggak mau mereka dengan kadar pemahaman, Mhm. tingkat pendidikan yang berbeda, terus kondisi sosial juga berbeda, ya pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan ya itu tadi. Ya ibaratnya kita kalau ini ya berdakwah lah gitu, artinya sharing pengetahuan, sharing ilmu untuk kemudian membuat mereka sadar. Kalau selama Anda menjabat sebagai komisioner KPU, kalau tingkat partisipasi masyarakat Surabaya dalam pemilihan umum 50% di atas Di atau atas 50%. Mhm. Jadi sekitar 60-70 gitu. itu didominasi usia berapa? Eh Di atas 40? ya, apa usia-usia produktif itu Usia lah. produktif. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan Kalau sekarang trennya katanya jumlah pemilih mudanya lebih banyak. nah, itu Padahal untuk faktanya juga sekarang anak-anak muda semakin apolitis. apatis terhadap Semakin politik. apolitis, apatis gitu. Nah, ini juga butuh pendekatan beda. Nah, itu pendekatannya apa tuh? Pendekatannya kalau untuk anak-anak muda, ya kita mesti tahu maunya mereka. Kita libatkan mereka untuk kamu pingin apa gitu kan. Aku tuh cuma pingin gini kok om. Manggilnya sudah om. Aku cuma pingin gini kok om. Nah, terus kenapa kok sekolahanmu enggak gitu? Loh mana bisa ada guru ngajak ngomong kayak gitu. Enggak pernah guru gua. Terus kalau di kelurahan, di desa, di RT, RW, siapa yang bisa dianu? Oh ada Pak ini, Pak itu. Coba sih kenalin aku. Pak ini loh ada anak-anak kayak pada saat mereka tahu, oh fungsinya nanti wakil rakyat itu ya kayak gini, sambil ngajari mereka. Kenapa kok ikut pemilu? Kenapa kamu harus jadi pemilih? Jangan golput. Ini loh tak tunjukin. Kamu pingin apa? Lapangan sepak bola. Pingin bola, pingin raket net dan sebagainya. Anterin, ketemu sama ini, ngomong. Pak ini dari Karang Taruna nggak pernah dibantu, misalnya gitu. Oh, gini. Akhirnya dia tahu bahwa ada fungsi nanti anggota dewan itu wakil rakyatnya untuk menjadi penjembatan terhadap aspirasinya mereka. Belajar dari situ. Ya, kalau Anda melihat kebanyakan saat ini Gen Z ini lebih ke tidak tahu bagaimana regulasinya atau mereka memang sudah antipati. Enggak, mereka enggak pernah ada yang ngasih tahu. Gitu. Jadi anak-anak sekarang itu seolah-olah dia gelundung semprong. Tahu artinya gelundung semprong? Gelundung semprong ini istilah apa ya? Apa saya masih terlalu muda? Iya, semprong itu ya apa? Kacanya. Oh iya iya. Lampu teplok ya. Ya. Gitu. Kalau dia gelundung ya gelundung gitu, terus kalau salah arah ya bisa pecah. Oh, gitu. Maksudnya gitu, siap. Sehingga artinya memang butuh orang yang kemudian menunjukkan. Kalau orang tuanya nggak sempet, gurunya nggak sempet, terus mereka belajar ke siapa? Akhirnya gadget dijadikan rujukan. Sementara di gadget sendiri juga model gimmick, pencitraan dan sebagainya pun juga kadang-kadang menyesatkan kan gitu, hoax juga dan sebagainya kan juga kadang-kadang menyesatkan. Itu mereka nggak ada yang ngajari. Jadi literasi media digital lifestyle-nya mereka itu juga mereka harusnya juga bisa ada yang arahkan. Nah itu yang pendampingan itu yang nggak maksimal ke mereka, sehingga pendidikan politiknya pun juga terbatas. Jika nanti nih kita berandai-andai ya Pak Edward, jika nanti Anda duduk menjadi salah satu anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Timur, agenda apa yang ingin Anda wujudkan kalau melihat kondisi di Jawa Timur, utamanya di Surabaya? Masyarakat bawah sedang hidupnya seperti ini gitu, susah. Agenda pribadi enggak pernah. Ada agenda pribadi. Artinya dari hasil agenda itu ya jadi dari masyarakat. Paling aku nanti buka kayak gini nih. Kalau perlu nanti ruangan dewannya itu buat kayak gini, rakyat datang cangkruk. Supaya nggak ada segan gitu. Betul. Datang cangkruk, curhato, apa masalahmu, tak selesaiin gitu. Iya. Terhambat di mana sih urusan tanah, urusan perburuan, urusan apa, di mana macetnya, buntunya? Pak, aku kebelet Bang Tetel, Pak. Tetel. Iya kan kebelet Bang Tetel ya. Lapor polisi atau apa lah, kayak gitu-gitu itu kan kadang-kadang juga orang nggak bisa ada akses untuk bisa tanya, bisa cari solusi gitu. PAN kan semboyannya bantu rakyat, jadi ya memang mungkin sampai ke depan pun juga semangat bantu rakyatnya itu harus muncul. Closing statement sedikit Pak Eko. Ya kita berharap jangan sampai
golputnya terlalu banyak. Oke. Kalau golputnya terlalu banyak itu partai menengah seperti yang saya ikuti ini ya jadi kekurangan suara kan. Jadi artinya perubahan politik, perubahan kebijakan itu hanya bisa dilakukan dengan keterlibatan masyarakat. 5 tahun sekali memang suara Anda sangat berharga. Partai politik ini sebagai lembaga resmi yang kemudian berusaha untuk menawarkan kader-kader yang mungkin dinilai baik untuk bisa mengabdi, ini tolong dimanfaatkan aja untuk kemudian dipilih dan dikasih amanah untuk kemudian bisa membantu dan bisa melaksanakan serta menyalurkan aspirasi rakyat. Ya, jadi intinya tanggal 14 Februari ojo golput kawan mini itu ya. Iya. Karena ini loh 5 tahun sekali, masa meluangkan waktu 5-10 menit datang ke TPS saja kok berat gitu ya. Padahal itu yang menentukan bagaimana kondisi politik, bagaimanapun juga kehidupan kita sangat bergantung dari politik, karena politik menghasilkan satu kebijakan itu yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam 5 menit atau 10 menit Anda nggak mau menyiapkan waktunya untuk memilih, aduh nasibnya gimana ini, berat ya. Berat ya. Jadi datang nanti ya tanggal 14 Februari ya untuk memilih siapa calon-calon Anda yang akan duduk di DPRD kota atau DPRD provinsi begitu ya, supaya suara Anda nanti tersalurkan gitu ya. Dan tradisi di Banyum ini, Pak Edward, mohon izin Apa itu? supaya update status. Kalau yang lain kan pinjam duit 100, kalau saya mohon izin foto untuk update status gitu ya. Agar silaturahmi tidak terputus gitu ya, Pak Edward ya. Asik-asik. Izin foto. Siapa tahu nanti kalau ini sudah ada fotonya dokumentasi, saya langsung ke DPRD provinsi, ketemu Pak Edward. Oh, Ben. Dulu pernah saya wawancara. Asik. 3, 2, 1. Sekali lagi, Pak. Oke, terima kasih Pak Edward sudah mampir di sini. Terima kasih ya, Mas. Ya, kawan milih, itu tadi obrolan saya menarik dengan Pak Edward soal bagaimana semangat supaya nantinya kita mengubah nih pola pendekatan terhadap masyarakat. Jangan politik cuma karena atau dikasih itu. Nah, ini wakil-wakil yang seperti ini nih yang bisa menyuarakan suara Anda nanti ya. Amin. Sekali lagi, jangan lupa 14 Februari datang ke TPS terdekat untuk menyalurkan suara Anda ya. Kita ketemu lagi di Banyumili episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.